Dua dusun di wilayah Cilacap, Jawa Tengah tertimpa bencana tanah longsor, saudara. Dua orang meninggal dunia, sementara 21 orang lainnya hilang dan masih dicari. Lebih lengkap soal proses pencarian terhadap 21 orang yang dinyatakan hilang dan masih dicari, kita akan tanyakan kepada Kasih Ops Kansar Cilacap, Jawa Tengah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Priyo Prayuda Utama. Selamat pagi, Pak Priyo. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Priyo, Anda saat ini berada di Posko SAR dekat lokasi bencana tanah longsor. Seperti apa skema pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang di pagi hari ini, Pak Priyo? Baik, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini memasuki hari kedua, kami telah menyusun rencana operasi di mana area terdampak longsor kita bagi menjadi dua sektor A dan sektor B, ya. Di mana di sektor A kita bagi menjadi 3 worksite dengan 14 korban sasaran dalam pencarian, dan sektor B kita bagi menjadi 2 sektor, menjadi B1 dan B2, di mana ada 7 orang dalam pencarian. Dan hari ini kami telah membagi seluruh tim SAR gabungan menjadi 4 tim besar. Kami ulangi, 5 tim besar untuk masing-masing kami letakkan di masing-masing worksite. Demikian, Mbak. Oke, jadi proses pencarian ini terbagi menjadi 2 sektor karena berada di 2 dusun dan ada 5 tim ya, tim besar ya Pak ya. Jadi total mengerahkan berapa personil Pak untuk proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang? Baik, untuk saat ini tim yang bergabung di Posko SAR Nasional berjumlah kurang lebih 350 orang. Di mana hari ini kita ketambahan lagi dari tim TNI yang akan support mendeploy personilnya sebanyak 150 orang, dan dari Basarnas kami mendapatkan supporting dari kantor SAR Yogyakarta, kantor SAR Bandung, kantor SAR Semarang, dan Basarnas Special Group dari Jakarta Pusat yang total berjumlah 60 orang, yang mana nanti tentunya total seluruh personil bisa 500 hingga 600 personil. Demikian, Mbak. Oke, jadi saat ini ada 350 personil dan nanti akan ada penambahan personil lainnya hingga mencapai 500 personil ya untuk mencari 21 orang yang masih hilang. Pak Priyo, di sana juga dibantu dengan atau dikerahkan alat berat. Jadi totalnya ada berapa unit alat berat yang akan dikerahkan dalam proses pencarian ini, Pak Priyo? Baik, kami sampaikan bahwa untuk supporting alat berat, Bupati Cilacap telah menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap siap mensupport seluruh kebutuhan yang akan diperlukan oleh tim SAR gabungan. Salah satunya adalah alat berat, yang mana saat ini ada 1 alat berat yang sudah di site. Kita maksimalkan untuk membuka akses, ya, karena memang kendala utamanya adalah akses. Setelah sambil berjalan membuka akses ini, dari pemerintah Kabupaten Cilacap juga saat ini sedang menambahkan, mendorong untuk 3 alat berat lagi. Demikian. Oke, jadi 1 alat berat ini sudah dikerahkan, sementara nanti akan ada perbantuan lagi, ada 3 alat berat lagi yang akan dikerahkan untuk mencari 21 orang yang masih hilang. Apa yang menjadi kesulitan utama atau kendala utama dalam proses pencarian ini? Informasi yang kami dapatkan, Pak Priyo, tebalnya material longsor ini bahkan bisa mencapai 7 meter. Benarkah, Pak Priyo? Betul, jadi di sebagian titik memang sangat tebal, ya, hingga 5-7 meter, namun sebagian titik di rata-rata di 2-4 meter itu timbunannya. Dengan ada hasil pendataan kami ada 16 rumah yang tertimbun longsor, di mana ada 8 rumah di sektor B dan 8 rumah di sektor A. Kami bagi sektor A itu adalah Dusun Cibuyut, dan sektor B adalah Dusun Tarukahan. Demikian. Oke, jadi ada 8 rumah
yang tertimbun tanah longsor di Dusun Tarukan dan juga 8 rumah yang tertimbun di Dusun Cibuyut begitu ya. Nah, selain mengerahkan alat berat begitu ya berupa eskavator, apakah nanti juga akan ada perbantuan dari kepolisian, utamanya adalah dari anjing pelacak atau tim K9 di sana untuk mencari 21 orang yang masih hilang, Pak Priyo? Ya, baik, kami sampaikan, Pak Kapolresta tadi menyampaikan bahwa timnya akan menurunkan K9, ya, K9 terlatihnya untuk membantu proses pencarian, yang mana sangat kita butuhkan karena untuk pencarian di area yang luas dengan pencarian yang cepat ini yang paling efektif adalah menggunakan K9. Oke, juga berarti anjing pelacak akan dikerahkan ya untuk melakukan pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang. Ini bisa Anda gambarkan Pak Priyo, bagaimana sebenarnya lokasi atau 2 dusun yang menjadi lokasi tempat bencana tanah longsor ini terjadi? Apakah ini berada di bawah bukit atau kemudian di tepi lereng atau dekat sungai? Seperti apa Pak sebenarnya lokasi di sana? Memang kalau kita amati dari hasil asesmen di lokasi kejadian ini memang perkampungannya ini di sekitaran bukit Mhm. dan ada sungai kecil, sehingga eh, memang kalau bisa dibilang cukup beresiko untuk ditinggali sebenarnya. Oke, jadi memang ini berada di dekat bukit begitu ya, 2 dusun ini ya Pak ya? Sebelum bencana tanah longsor ini terjadi, kabarnya sempat ada hujan terlebih dahulu ya Pak, 3 hari berturut-turut. Apakah ini yang juga menjadi faktor tanah longsor ini, bencana tanah longsor ini terjadi, Pak Priyo? Itu laporan dari Kepala Desa Cibeunyi bahwa memang 3 hari sebelum terjadinya longsor ini hujan berturut-turut terjadi di wilayah Desa Cibeunyi. Oke, jadi memang sebelum bencana tanah longsor ini terjadi, sudah 3 hari berturut-turut hujan deras melanda wilayah ini ya, Pak Priyo. Pak Priyo, selain tebalnya tanah merah begitu ya, sampai mencapai 7 meter, apalagi tingkat kesulitan dalam proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang, Pak? Kalau dari pengamatan Anda. Baik, kendala utama yang kami hadapi saat ini adalah labilnya tanah dan akses yang sangat sempit. Hmm. Sehingga untuk mendorong alat berat yang ukurannya besar saja kami tidak bisa, sehingga yang kita masukkan adalah alat berat yang ukurannya paling kecil. Nah, ini tentu berpengaruh pada durasi ataupun luas tempat yang bisa kita cover di setiap waktunya. Namun perlahan kita tetap berupaya memaksimalkan dengan semua sumber daya yang ada, baik dengan alat-alat ekstrikasi, genso, alat-alat potong beton dan sebagainya, ini kita maksimalkan untuk bisa mengekstrikasi saudara-saudara kita yang terjebak. Oke, tapi akses masuk ke lokasi bencana tanah longsor di sana, apakah ini juga ada kendala karena sempitnya tadi? Jadi eskavator yang diturunkan ini eskavator yang ukurannya kecil. Bagaimana dengan eskavator yang besar? Jadi tidak bisa masuk ke area lokasi atau seperti apa? Betul. Jadi untuk eskavator besar memang tidak bisa masuk karena jalan untuk akses untuk masuk ke LKP ini memang ngepres untuk satu mobil normal gitu. Oke. Untuk semalam itu seperti apa Pak proses pencariannya terhadap 21 yang masih hilang? Bisa Anda ceritakan Pak? Ya, baik. Tadi malam kita masih berupaya melaksanakan fokus pada asesmen rumah-rumah yang masih ada terlihat, ya, sehingga kita mencari di rongga-rongga, kita mencari dengan hailing method, dengan physical search, ya, dengan hasty search, sehingga harapannya apabila masih ada korban yang hidup yang memiliki terjebak dalam ruangan, ini masih bisa mendengar ataupun merespon panggilan kita. Ya, namun sampai pagi hari tadi kita hanya berhasil mengevakuasi, tim SAR gabungan mengevakuasi
3 orang dengan kondisi 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Oke, jadi informasi dari data sendiri Pak, datanya berapa orang yang selamat dan meninggal dunia, dan apakah masih ada keluarga yang juga masih mendatangi posko untuk melaporkan anggota keluarga mereka yang sampai saat ini masih hilang, Pak Priyo? Baik, kami sampaikan terkait data korban yang sudah berhasil kami kumpulkan, diantaranya adalah total korban adalah sebanyak 46 orang. Dengan rincian 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 orang dalam pencarian. Demikian. Oke, masih ada 21 orang lagi yang masih dicari dan proses pencarian masih dilakukan. Nah, proses pencarian ini akan dilakukan selama berapa hari, Pak? Sepekan atau seperti apa? Sudah ada informasi dari Pemda setempat? Baik, kami sampaikan bahwa sesuai standar operasional prosedur Basarnas, ya, kami melaksanakan operasi SAR selama 7 hari. Namun itu tidak menjadi patokan bahwa operasi akan ditutup dalam hari ke-7. Ini tentu akan melalui proses-proses evaluasi di setiap harinya. Kita akan melaksanakan evaluasi setiap hari setelah pelaksanaan operasi SAR demi untuk merencanakan apa yang akan dilakukan esok hari. Apakah ada tanda-tanda yang kita temui ataukah memang sudah tidak ada tanda-tanda, ini akan mempengaruhi dari proses lamanya kita melaksanakan operasi SAR. Tentu kita bisa menambah untuk hari pelaksanaan operasi SAR apabila memang betul ada kemungkinan korban bisa kita keluarkan. Demikian. Oke, untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, Pak, apa yang dilakukan oleh tim SAR? Apakah nanti proses pencarian ini akan dilakukan 24 jam non-stop, ataukah kemudian dihentikan pada sore hari, atau kemudian ketika hujan turun begitu deras juga akan dihentikan? Seperti apa skemanya? Baik, tentu kami melihat dari sumber daya dan situasi serta cuaca untuk pelaksanaan operasi SAR-nya. Ya, seperti tadi malam kami melaksanakan operasi SAR hingga pukul 5 pagi, ya, sehingga tadi kita mulai lagi sekitar pukul 7:30 untuk pelaksanaan operasi SAR selanjutnya. Nah, untuk hari ini tentu kita akan evaluasi seperti apa pemaksimalan sumber daya yang ada, apakah memungkinkan untuk kita melaksanakan operasi SAR 24 jam, kalau memang memungkinkan kita pasti akan lakukan, dan tentu ini tergantung dari sumber daya dan hasil-hasil temuan kita pada hari ini. Oke, baik. Nanti kita akan update lagi perkembangannya, Pak, dari sana untuk proses pencarian. Kita berharap proses pencarian berlangsung lancar untuk mencari 21 orang lainnya yang masih hilang. Terima kasih informasinya, Kasih Ops Kansar Cilacap, Jawa Tengah, Bapak Priyo Prayuda Utama telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.